lubang ini adalah salah satu objek atau fasilitas penambangan di zaman kolonial yang terletak di pusat kota. Di Sawalunto ini banyak lubang-lubang atau tunnel-tunnel untuk memproduksi batu bara lebih kurang 120 tahun yang lalu. Lubang Mbah Suro ini merupakan lubang generasi pertama. Dan punya sesuai dengan penetapan UNESCO pada sidang ke-43 di Bakti Azerbaijan ditetapkan tambang batu bara Ombilin atau Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto sebagai salah satu warisan budaya dunia, yang itu terdiri dari 3 zona. Yang pertama zona inti, kota tambang terintegrasi. Yang kedua jalur transportasi, jalur kereta api dari Sawalunto sampai Padang. Dan yang ketiga adalah port atau pelabuhan Hemahaven yang kita kenal dengan pelabuhan Surabaya di sini. Di situ ada yang namanya Siloam. Sesuai dengan penetapan pada waktu itu ada 16 rekomendasi yang diterbitkan oleh ECOMOS yang harus kita tindak lanjuti sampai Desember 2021. Kalau bicara rekomendasi yang harus kita tindak lanjuti, ada beberapa pembagian tugas dan wewenang. Khusus untuk Kota Sawalunto ada 6 item yang harus kita tindak lanjuti. Dari 6 item tersebut, 4 sudah selesai, 2 on progress, sedang dalam perjalanan, dan sisanya adalah tugas dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tetapi yang paling penting dalam hal ini untuk memudahkan koordinasi, karena Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto ini sangat luas sekali, sangat panjang, hampir 150 km. Kemudian pemilik asetnya juga banyak. Ada PT Bukit Asam, PT Kereta Api, kemudian Yayasan Prayoga, pemerintah Kota Sawalunto, ada dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, memang salah satu rekomendasi yang paling penting itu adalah membentuk satu lembaga yang akan menjadi payung hukum dalam menentukan siapa akan berbuat apa, yaitu yang kita sebut dengan badan pengelola. Cuma yang badan pengelola sesuai undang-undang di negara Republik Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 32, memang daerah itu tidak berwenang dalam mengelola warisan dunia. Jadi kita Sawalunto hanya mengusulkan, nanti pengelolanya wewenang dari pemerintah pusat. Artinya kita memang menunggu penetapan badan pengelola yang biasanya kalau badan pengelola di struktur kenegaraan kita dibentuk dengan perpres. Sampai hari ini memang perpres belum ada yang menunjuk atau membentuk satu badan pengelola Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto atau warisan tambang budaya batu bara Ombilin. Cuma tugas untuk pemerintah Kota Sawalunto walaupun sangat terbatas sesuai kewenangan karena zona inti ada di daerah kita sudah membentuk tim kerja. Tim kerja itu juga beranggotakan pemilik aset yang berada di Sawalunto, PT Bukit Asam, PT Kereta Api, Yayasan Prayoga, dan Pengadilan Kejaksaan termasuk pemerintah Kota Sawalunto. Itu sudah kita laksanakan. Tetapi karena secara kewilayahan kita sangat terbatas sekali kewenangan kita, memang untuk dalam segi global kita memang tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Pak, sejauh mana Pak sinergitas yang dibangun antara pemerintah dengan pemilik aset dalam hal ini PTBA? Apakah kontinuitas hubungan sinergi ini sudah terbangun untuk bisa bersama-sama memperjuangkan Ombilin Coal Mining Heritage ini sebagai warisan dunia, Pak? Ya. Yang pertama, kalau bicara sinergitas, saya rasa mungkin poin kepentingan sangat tinggi sekali dan sangat besar. Kita tidak bisa lepaskan yang namanya pemerintah Kota Sawalunto dan PT Bukit Asam. Karena bagaimanapun Sawalunto ini hidupnya adalah dari perusahaan tambang, dan sekarang PT Bukit Asam adalah pemilik aset yang paling banyak, yaitu sekitar 60% dari situs Ombilin Coal Mining Heritage tersebut. Saya yakin PT Bukit Asam mungkin akan bersinergi dengan kita bagaimana kita berjanji kepada dunia merawat, menjaga, dan melestarikan. Dan mungkin efek yang akan kita pikirkan ke depan bagaimana masyarakat kita menerima manfaat
taman budaya, tapi efeknya tentu bisa berinvestasi. Kita sudah diskusi dengan Pak Dian PTBA bagaimana kita lagi supaya memang dalam rangka menjaga, merawat dan melestarikan ada akses manfaat yang kita dapat baik untuk pemerintah Kota Solo maupun untuk masyarakat dan pemilik. Pak, terkait dengan masyarakat, Pak, kira-kira apa himbauan terhadap masyarakat supaya realisasi dari Ombilin Coal Heritage sebagai warisan dunia itu bisa terrealisasi sesuai dengan direkomendasikan ICOMOS, Pak? Yang pertama, kita ingin menjelaskan bahwa penetapan sebagai warisan budaya dunia itu adalah penetapan di bidang budaya, dan itu adalah janji kita kepada dunia bahwa kita akan menjaga, merawat dan melestarikan. Jadi kalau boleh dibilang penghargaannya itu diberikan karena kita memang berjanji dan dianggap serius. Karena memang ada beberapa rekomendasi, ada beberapa regulasi yang sudah kita siapkan dalam menjaga dan merawat warisan budaya dunia tersebut. Terkait dengan izin-izin bangunan baru, Pak, di daerah zona-zona yang inti, Pak? Kita sudah punya perda. Di perda itu setiap ada pembangunan gedung baru itu wajib dapat regulasi dari Dinas Kebudayaan, Balai Cagar Budaya melalui Dinas Kebudayaan Kota Solo. Dan memang kita sudah siapkan infrastruktur dan regulasi. Yang pertama, kita sudah punya Dinas Kebudayaan. Yang kedua, kita sudah punya perda bagaimana menjaga atau membangun di kawasan zona ini. Jadi bukan berarti di Sawalunto ini tidak boleh membangun, boleh, tetapi harus dapat rekomendasi melalui asistensi ke Cagar Budaya. Termasuk perubahan-perubahan fisik bangunan, Pak, ya? Betul, betul. Apalagi kalau daerah-daerah yang sudah kita tetapkan sebagai Perda Cagar Budaya ini sangat wilayah atau itu asistensi yang penting. Tadi, Pak. Sejauh mana dukungan penuh PTBA terhadap impian Kota Sawalunto menjadi Ombilin Coal Heritage ini menjadi sebagai warisan dunia? Seperti kita ketahui bahwa tambang batubara Ombilin memang beroperasi sejak tahun 1892. Kita mempunyai dua tambang, tambang terbuka dan tambang dalam. Ini semua sudah menjadikan suatu kegiatan yang dilaksanakan sejak zaman Belanda. Dan dari kedua jenis ini tentunya kita akan memberikan dampak positif setelah tambang ini tidak beroperasi. Salah satunya yaitu kita buat bekas tambang tersebut memberikan nilai optimal untuk pertumbuhan perekonomian di Sawalunto ini. Salah satunya adalah kita kembangkan kawasan wisata yang ada di ex tambang Kandi yang ada di daerah Kolok, ya. Ini salah satu bentuk kepedulian kita terhadap perkembangan kota pasca tambang. Kemudian terkait dengan warisan budaya tambang batubara Sawalunto ini, memang dalam penetapan oleh UNESCO sebagai kota budaya, kota warisan dunia, tentunya kita akan full support terhadap kegiatan ini. Karena apa? Dari semua aset yang kita punyai, yang sudah tercatat sekarang ada 68 aset yang sudah terdaftar sebagai atribut cagar budaya di zona inti Kota Sawalunto ini. Jadi tentunya kami selaku pengelola aset tentunya akan mendukung penuh terhadap warisan dunia ini. Dari upaya ini kami sudah melakukan beberapa aktivitas untuk kegiatan pendukung dari warisan dunia ini. Salah satunya adalah revitalisasi beberapa gedung ataupun bangunan yang kami buat sebagai hotel untuk
mendukung kegiatan warisan budaya dunia ini. Dari stakeholder yang ada di Kota Sawalunto untuk mendukung juga pengamanan aset-aset yang dimiliki oleh PTBA agar semuanya ini dapat dijadikan acuan ataupun jangan sampai ada orang yang merubah ataupun mengambil aset-aset tersebut tanpa adanya persetujuan ataupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perda yang sudah ada. Terima kasih, Pak.